Battle Through the Heavens, Chapter 1414. Bab 1414, Pertunjukan Kekuatan. Suara sedingin es yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan saat mata ini menyapu Xiaoyan dan Feng Qing'er. Xiaoyan GG? Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng Qing'er. Wanita muda berpakaian hijau itu, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya saat ini. Matanya yang cantik menatap pria muda kurus yang telah melangkah ke panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya. Haha, sepertinya Xiaoyan menemui masalah? Tidak terduga bahwa dia juga telah membentuk dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Seorang pria berjubah perak di samping tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing lagi. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari klan Gu dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih bersama Xiaoyan saat itu, Gu Hua. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah mendarat pada wanita berpakaian warna-warni saat dia dengan lembut berkata, suku Heaven Demon Phoenix ini berlebihan. Jangan ingin campur tangan. Xiaoyan akan bisa menyelesaikannya. Gu Qing yang sedikit tertawa. Dengan akal sehatnya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah menjadi bintang Douzun 9. Meskipun aura Feng Qing'er agak aneh, Xiaoyan mampu mengalahkan Gu Yao, yang telah mencapai puncak bintang 8 Douzun, saat ia menjadi bintang 5 Douzun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk. Mata cerahnya tiba-tiba meluncur ke tempat di belakang Xiaoyan dan akhirnya berhenti di Cailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, tempat banyak diskusi terjadi, menjadi jauh lebih sunyi. Banyak mata tertuju pada Xiaoyan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum di bawah fokus dari banyak pasang mata ini. Dia bahkan tidak menoleh ke Feng Qing'er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompok di belakangnya dan secara acak mengucapkan beberapa kata kasar. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Warna hijau yang marah melonjak ke wajah Feng Qing'er ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah kepala Xiaoyan. Bang! Kaki Xiaoyan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng Qing'er. Tangan kirinya terulur dan meraih pilar warna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi untayan api ganas yang bergegas menuju Feng Qing'er melalui pilar. HMPH! Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar api surgawi Xiaoyan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat yang kuno dan dialami tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini memang dari surga kuno Phoenix. Hati Xiaoyan bergetar saat dia merasakan aura Feng Qing'er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix surga kuno yang telah mati beberapa tahun yang lalu di hutan kuno sisa-sisa Douseng. Meskipun Xiaoyan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang sudah mati itu. Xiaoyan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengimbangi rasa sakit yang aku terima. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia memelototi Xiaoyan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiaoyan tidak menyambar buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi surga Phoenix dari dalam mayat surga Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, ahli suku Heaven Demon Phoenix memutuskan untuk secara paksa memindahkan tulang untuk mendapatkan darah esensi Heaven Phoenix murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi surga Phoenix yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi itu hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er.
8 orang lainnya, yang gagal, semuanya mati. HMPH. Mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya. Doqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata dengan dingin menatap Feng Qing'er saat Doqi berkumpul di telapak tangan mereka. Kamu adalah Xiao Yan? Karena Qing'er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing'er ketika Doqi melonjak dari kelompok Cailin. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka, tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku Heaven Demon Phoenix sedang menatap kelompok Xiao Yan dengan cara yang tidak bersahabat ketika pria dengan murid berwarna berbicara. Jelas, mereka semua akan menyerang pada ketidaksepakatan pertama. Orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, kan? Suara yang sama tenangnya tiba-tiba ditransmisikan dari arah lain setelah pria dengan mata berwarna berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menuntut, Gu Qingyang? Apakah kelompok Anda juga berencana untuk ikut campur? Petik 2. Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita secara alami tidak perlu campur tangan. Namun, saya tidak tahan melihat orang menindas orang lain dengan angka. Gu Qingyang sedikit tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan membalas senyuman saat dia melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah bentrok dengan mereka. Alasan mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu dengan manis tersenyum pada Xiao Yan saat dia merasakan tatapannya. Senyuman seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli menatapnya sekilas. Haha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkan Anda mencobanya. Pria bermata warna-warni itu menatap Gu Qingyang sejenak. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan pupil berwarna-warni. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berteriak, Xiao Yan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini? Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak terbiasa, jadi Xiao Yan melihat ekspresi sombong di mata mereka. Dia datang ke tempat ini untuk pohon Bodhisattva kuno, tapi tempat ini kacau balau dengan segala macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang perlu menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Secara alami, dia tidak bisa mundur sekarang. Sesuai keinginan kamu. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih mengandung senyuman, tapi kedua matanya berkedip dengan hawa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak, dia masih tertinggal jauh di belakangnya. Meskipun kekuatannya melonjak, dia hanya 3 puncak perubahan Dozun. Bintang 9 lainnya Dozuns mungkin tidak bisa mengalahkan ahli seperti itu, tapi kekuatan ini tidak ada artinya bagi Xiao Yan. HMPH. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat sutra warna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah tajam yang tak tertandingi karena disertai oleh angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Trik lamanya masih sama. Kekuatan Anda meningkat, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti seorang pengemis yang telah mengambil harta karun. Petik 2. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra warna-warni menutupi pandangannya. Dia maju selangkah demi selangkah. Api yang pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Sutra apapun yang dibebankan ke dalam nyala api hanya akan mampu mengisi 5 kaki ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan mengambil 1 langkah demi 1 ke arah Feng Qing'er karena banyak orang menyaksikan. Langkah berjalannya tampak cukup santai. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang nyaman, wajah Feng Qing'er sangat hijau.
Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan setelah kekuatannya melonjak. Bagaimana harga dirinya yang sombong bisa menahan ini? Bayangan Phoenix Surga? Teriakan marah keluar dari mulut Feng Qing'er. Doqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi surga Phoenix seluas 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Ao! Sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar mengeluarkan teriakan yang jelas saat kedua sayapnya mengepak. Itu membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam melesat ke arah Xiaoyan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiaoyan akhirnya berhenti karena sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Xiaoyan, mati! Kebencian di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi surga Phoenix, yang kurang dari 1000 kaki dari Xiaoyan. Teriakan sedingin es bergema di seluruh alun-alun. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat mengelak bahkan jika dia mau. Itu masih trik kecil yang sama. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai saat mendengar tangisan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengelak. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat. Bab 1415, Pertemuan Dua Wanita. Setelah tawa lembut Xiaoyan terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam di tempat Xiaoyan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun berguncang dengan keras saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di sepanjang tanah dan membentuk bentuk melingkar yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Anak nakal yang sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak dengan arogan saat menghadapi serangan kekuatan penuh oleh puncak Dozun. Dia benar-benar mencari kematian. HMPH. Feng Qing'er melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuh tegangnya sedikit mengendur saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiaoyan, itu adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng Qing'er baru saja terdengar ketika tanah di mana debu tetap ada tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng Qing'er dengan gaya seperti hantu di depan banyak mata yang terpana. Kamu, bagaimana ini mungkin? Syok melonjak di wajah Feng Qing'er saat dia melihat Xiaoyan muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qing'er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiaoyan sampai dia pingsan. Terlepas dari mana asal kekuatan Anda, itu pada akhirnya bukan milik Anda. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiaoyan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak berdesir. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari latihan. Ketika Xiaoyan telah mendapatkan warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri.
Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng Qing'er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak ortodoks. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Mendesis. Pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika saya berada di tempatnya, saya tidak akan bisa tampil cantik seperti itu. Ceka-ceka, aku lebih suka memukulinya secara diam-diam saat hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng Qing'er sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, terlepas dari betapa cantiknya dia. Bajingan. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, Qing'er lebih lemah darinya, gendong dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya saat orang-orang ini hendak menyerang. Muridnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar bukan apa-apa untuk meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna saat dia menegurnya. "Haha, saya telah belajar pelajaran saya. Saya akan bertindak secara pribadi di lain waktu." Pria dengan pupil berwarna itu sepertinya tersenyum dengan sikap tidak peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. "Hihi, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Gu Hua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa saat melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. "Xiao Yan GG, kamu sangat terlambat kali ini." Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu belakang Xiao Yan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak perempuan Cailin kan? Aku sering mendengar Xiao Yan GG menyebutmu." Petik 2. Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin agak mirip dengan pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia masih mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di dalam hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa tetua dari Sekte Bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa itu suasananya telah menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Cailin. Mereka mengetahui banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan bercak di hati mereka saat memikirkan hal ini. Hanya posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu?
Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di sekitar hati mereka, tidak satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pemikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat banyak bicara meski merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang saat semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sebentar ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun dipoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong sejak saat itu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, mengucapkan beberapa kata padanya. Lady Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini telah menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan ini tidak berguna. Xiao Yan GG, kamu telah datang ke wilayah tanah air kuno karena pohon kuno Bodhisattva kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. Iya. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi lebih padat ketika Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya pusing. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah tanah kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu. Jari halus Sun Er menunjuk ke utara dari panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Petik 2. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya menampakkan garis luar yang sangat indah. Kilau seperti batu giok yang lembut merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Cailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang tentara binatang buas. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak tambahan dari kesungguhan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati padanya karena dia dari Hall of Souls. Selain itu, dia adalah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Petik 2. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas. Bab 1416, Hun Yu, Gelombang Binatang. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak dikenal saat tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu berambut hitam panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun, ketika kesan pertama datang dari seseorang dari aula jiwa,
Xiaoyan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Heaven Demon Phoenix menemukan masalah dengan Xiaoyan, sebelumnya juga tidak menambahkan penghinaan pada luka. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, hati-hati di hati Xiaoyan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Selain itu, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah satu dari dua orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Sementara Xiaoyan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiaoyan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyipit saat melihat senyum pihak lain, yang sepertinya mewakili niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin, tapi dia jelas laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib orang yang gagal biasanya sangat menyedihkan. Hun Yu dikabarkan tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Tampaknya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan dewa, ya. Kelopak mata Xiaoyan bergerak-gerak. Pantas saja Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini kelihatannya ramah, tapi tulangnya gelap dan kejam. Guking yang menyela, nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Xiaoyan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiaoyan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini masalahnya, perlu untuk menyiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang pertama yang bertindak diuntungkan sedangkan yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiaoyan memahami logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang monster kali ini? Xiaoyan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan sekali lagi menerjang masuk ke gelombang binatang buas. Jika tidak ada faksi yang bisa berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Petik 2. Xiaoyan dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Dia melihat ke sumber suara itu. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus waspada dengan situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Apakah kita akhirnya berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang monster sendirian. Suara jernih Hun Yu menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan skema orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita, kita bisa menghancurkan gelombang binatang itu.
Jika tidak, tidak ada harapan untuk mencapai pohon bodhisattva kuno. Petik 2. Aliansi kami tidak akan memiliki senioritas atau peringkat apapun. Karenanya, tidak ada yang akan memberi perintah kepada orang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Hanya ada dukungan timbal balik. Tentu saja, siapapun yang tidak mempercayai saya bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang Hun Yu katakan itu benar. Tak satu pun dari faksi di sini yang bisa melewati gelombang monster dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menerjangnya bersama. Kakak Hun Yu benar. Suku Heaven Demon Phoenix akan menemani Anda selama upaya ini. Pria dengan pupil warna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan lemah saat hati semua orang bergoyang. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum saat mendengar perkataan Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil warna-warni di kejauhan. Kamu benar, kami tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama. Petik 2. Banyak orang yang yakin dengan kata-kata dari pria dengan pupil warna-warni itu. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai menganggukkan kepala setuju. Orang itu sepertinya bukan orang biasa. Mata Xiaoyan menyapu pria dengan pupil warna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia berkomentar. Haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dou melatih kedua matanya. Mereka sangat langka dan sulit untuk ditangani. Gu Qing yang melirik pria itu dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi dalam suku Heaven Demon Phoenix. Dia telah dipilih menjadi kepala suku berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita segera bergerak. Sekarang sudah sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas paling malas. Hun Yu tersenyum ketika dia melihat mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menerjang gelombang binatang buas. Mulut di wajah seperti giok putihnya diangkat menjadi busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er dengan lembut. Setiap orang harus berhati-hati saat kita menerjang ke dalam gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Bahwa Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah tanah air kuno. Petik 2. Kita tidak bisa membayar bahkan dengan semua orang ini? Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzun yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzong. Barisan yang begitu kuat tidak mampu menembus gelombang binatang buas? Seberapa mengerikankah gelombang binatang itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang itu. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang erat. Ayo pergi. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi saat melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa dengan cepat mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo pergi. Hun Yu melirik kelompok Xiaoyan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerbu ke langit utara. Sebuah massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan keras suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiaoyan juga tercampur dalam kontingen besar ini.
Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, yang sebelumnya akan mati. Masa hitam orang itu seperti awan gelap saat terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiaoyan melompati kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka dikemas rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang diisi dengan kekerasan terus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang buas dari wilayah Wastelan kuno? Betapa menakutkan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam saat dia menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang buas itu, kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Mata Xiaoyan melompati gelombang binatang yang tak berujung dan memindai area gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva di balik gelombang binatang? Bab 1417, mengisi daya melawan gelombang binatang. Semuanya, gelombang binatang sudah di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena aku menyarankan kita membentuk aliansi ini, tempat paling berbahaya untuk sementara akan diisi oleh orang-orangku, tapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan itu akan menjadi giliran orang lain. Petik 2. Sementara Xiaoyan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan itu, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu tidak memihak ini? Itu lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyuman hangat terus melekat di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiaoyan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Doki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiaoyan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat bagian tengah akan berkurang. Masa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini akan meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang dibuat dari banyak suara angin yang bertiup kencang menuju gelombang binatang di jarak dekat. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Raung-raungan. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari pasang binatang. Raungan yang diisi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak raungan. Biaya. Jarak 10.000 kaki itu tercakup dalam sekejap mata. Doki yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi kolam darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerbu ke dalam gelombang binatang buas. Bang-bang. Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Doki yang kuat pecah. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dikeluarkan oleh binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiaoyan terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Doki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka bisa mendorong dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang buas,
kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan besar akan dihentikan. Realitas seperti yang diharapkan kelompok Xiaoyan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa dari binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke grup. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit suram. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Doqi dan membunuh dua binatang buas yang menyerang ke arah mereka. Ada keseriusan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Dozong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang setara Dozun. Saat itulah pertempuran sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati, jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini. Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang buas. Ada banyak sekali binatang buas di depan mereka, di kiri, di kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang monster. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiaoyan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hun Yu benar-benar melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak termasuk dengan orang-orang yang memikirkan ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat kemana-mana mereka lewat, tapi darah segar merah tidak membuat takut gelombang binatang itu. Sebaliknya, itu menyebabkan binatang menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa dari binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat akan berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat ke bawah pada dataran ini dari langit, dia akan dapat melihat semakin banyak hewan buas yang menuju ke kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang mati rasa. Bang! Situasinya menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hun Yu bertempur sengit dengan gelombang binatang buas di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, monster buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Mengaum! Ledakan! Banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah yang dengan liar masuk ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok tersebut. Karenanya, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Pekikan sengsara tajam terus menyebar dari segala penjuru. Cepat bergerak. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat saat menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiaoyan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari Hall of Souls telah benar-benar lenyap. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya dapat menyerang ke depan. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa banyak mata orang telah memerah setelah dikelilingi oleh ombak besar. Orang-orang ini mendorong dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan Doqi mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka, mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam.
Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas itu, kelompok lain didorong maju. Mereka bertahan dengan paksa sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak grup ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan grup. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan kelompok, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kerugian ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka agar tidak membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiaoyan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Dozuns kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas itu. Orang-orang ini... Mata Xiaoyan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut di wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiaoyan GG, kekuatan ini akan segera hancur. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika waktunya tiba. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara matanya menyapu. Xiaoyan mengangguk dan perlahan menghembuskan napas. Matanya melirik ke belakang pada mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apapun. Bang! Seekor binatang yang benar-benar seperti logam hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinjunya yang sangat besar dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan menghancurkan orang-orang itu, yang dokinya telah habis, menjadi daging cincang. Swoosh! Sementara orang-orang di depan diblokir oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melewati monster besar itu dan menyerang ke depan. Ikuti mereka. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera menyusul. Beberapa kelompok orang lain terbang pada saat yang sama dengan kelompok Xiaoyan bergerak. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan yang lain untuk menerobos gelombang monster. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan sengsara menyebar di seluruh langit.